Iya, lupa madrasah hebat bermartabat. Ya, baik, nanda sekalian. Jangan terlalu tegang, santai saja sayang. Enjoy ketika melihat temannya tampil bagus misalnya. Jangan langsung ciut. Dan ketika melihat juga temannya tampil tidak baik, jangan langsung bilang ide begitu Jipale, ya. Tapi tetap diberikan semangat. Kenapa? Masih mending mereka mau. Banyak peserta didik tapi tidak ada yang berani tampil. Inilah kalian orang-orang hebat yang hadir pada pagi hari ini. Ya, baik. Untuk penampilan pertama, kami panggil peserta dengan nomor 1. Ya, silahkan. Ya, Dewan Diri yang terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. First of all, let us praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us the time and opportunity to be present in the place. We also do not forget to send our prayers to the Prophet Muhammad, the Prophet who has brought us from the era of ignorance of the era of the brightest light. Ladies and gentlemen, whom I respect and Jews who are pleased by Allah, there is paradise under motherhood. Surga berada di telapak kaki ibu. On this occasion, I will deliver a speech about piety to parents. Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia. Karena mereka kita lahir ke dunia ini, maka kita harus senantiasa mendoakan mereka. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Seorang saja mengatakan, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, maka dia telah menunaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Untuk itu, rajin-rajinlah mendoakan mereka setiap selesai sholat fardu. Ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Salah satunya adalah anak yang soleh. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh berdosa, dosa besar. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebagai seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka yang akibatnya akan menyengsarakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kepada ibu, bayangkan seorang ibu kelelahan dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan menyayangi kita tanpa pamrih. Untuk itu kita harus berbakti kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas agar hidup kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Hadirin hadirat yang saya hormati, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat, siang dan malam banting tulang, memeras pikiran, sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak lain. Karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan betapa penting berbakti kepada orang tua. Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran digantikan dengan perintah untuk bertauhid, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Para hadirin yang saya hormati, alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia, bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Para hadirin yang saya muliakan, janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Ingatlah begitu dahsyatnya ancaman bagi siapapun yang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu. Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita benar-benar menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan menjadikan diri kita sebagai tempat tumpuan hidup kepada orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam hidup. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah mawaddah warahmah. Sebaiknya kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus kepada orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua. Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup,
sebelum mati. Hadis riwayat Tabarani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau neraka. Hadis tadi berarti bahwa seseorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya. Khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan ini para hadirin sekalian. Apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Satu, sudahkah kita memuliakan orang tua bagaimana mereka ingin diperlakukan? Kedua, sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan? Ketiga, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat? Keempat, sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada kedua orang tua? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara bicara dan tindakan kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. In conclusion, let us try to do our best for our parents, including our friends in law, as much as we can. God willing, they will be happy with us. Much to be grateful and pray for our friends who gave their birth to us, raised us, educated and love us, because Allah Subhanahu wa taala pleasure depends on the pleasure of our friends, so that the prayers of our friends will be heard and granted by Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.